Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayuni, NPM 19/2024 dari kelas 01 Filsafat Hukum. Di bawah bimbingan Bapak Muhammad Alfi Pratama S. Phil MPhil. Nah, dalam kali ini, dalam pertemuan ke-7, saya akan membahas sedikit dari salah satu seminar atau kuliah umum kemarin, yaitu pembicara adalah Prof. Adrian Bettner. Nah, dalam itu judulnya adalah Sejarah dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Hukum. Perdebatan mengenai pendidikan hukum di Belanda. Untuk profesi toga seperti menjadi hakim, jaksa, dan juga lawyer, di Universitas Leiden, 80% mahasiswanya tidak menjadi profesi toga. Akan tetapi kebanyakan masuk ke pemerintahan dan pekerjaan lainnya. Relevansi dan pernyataan civil effect menjadi di sana menjadi profesi toga. Kita harus mempunyai lisensi civil effect, yang dimana bisa didapatkan melalui ujian dan perkuliahan, mengurangi mata kuliah doktrin, dan bisa diganti menjadi mata kuliah seperti sosiologi, hukum, filsafat hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum. Banyak pembahasan terkait pendidikan hukum di Indonesia serupa dengan yang dilakukan di negara lain. Pertentangan antara pendidikan hukum liberal dan pendidikan kejuruan, atau bagaimana pendidikan hukum mempersiapkan mahasiswa untuk berpraktik, dan pendidikan hukum sejatinya mempersiapkan mereka untuk fungsi yang lebih luas, senantiasa tercermin dalam diskusi-diskusi tersebut. Namun demikian, pendapat bahwa pendidikan hukum Indonesia juga dinodai oleh permasalahan sistem hukumnya sendiri, serta kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan yudikatif, legislatif, dan kejaksaan dan sarjana hukum tersebut. Sebagian besar permasalahan disebabkan oleh pemerintahan otoriter yang telah berlangsung bertahun-tahun, yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif dan sebagian besar salah arah di sebagian fakultas hukum, antara mereka yang mendukung formalisme dan hukum mereka yang mempromosikan pendekatan hukum yang lebih kontekstual. Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa secara keseluruhan kualitas pendidikan hukum telah meningkat selama 20 tahun terakhir, dan proses ini kemungkinan akan terus berlanjut yang ada di Indonesia. Saya akan membahas poin yang pertama adalah interdisipliner. Kampus-kampus hukum di Asia Tenggara yang lebih banyak mengajukan studi hukum interdisipliner diduga karena lebih responsif terhadap industrialisasi, globalisasi, dan juga disrupsi teknologi. Yang kedua adalah orienter internasional. Kebanyakan aturan yang dibuat sekarang ini kebanyakan mendiri dari hukuman Eropa internasional. Yang ketiga adalah keterampilan penelitian. Keterampilan penelitian ini adalah kemampuan yang dibuat seorang untuk menciptakan konsep dan pemahaman baru mengenai penggunaan pengumpulan data dan juga hukum. Yang keempat, adanya spesialisasi. Nah, dalam spesialisasi ini ditekankan agar semua orang bisa lebih maju di satu bidang seperti bidang hukum pidana, perdata, administrasi, HTN, dan juga hukum ekonomi. Yang kelima, keterampilan profesional. Dalam keterampilan profesional, seorang dituntut untuk memiliki jiwa yang profesional. Melalui pekerjaannya, setiap orang harus memiliki keterampilan, yang dimana keterampilan tersebut harus secara profesional ataupun profesional, dan diutamakan agar proses pekerjaan sesuai dengan prosedur dan bisa menciptakan pengetahuan baru. Nah, yang keenam adalah etika. Etika sangat berperan penting dalam suatu profesi, makanya ada etika berkaitan dengan profesi. Berapa masalah di Belanda mengenai profesi hukum, pendekatan hukum di Indonesia, etika menjadi salah satu objek kajian yang sangat penting di dalam persoalan hukum maupun profesi hukum. Yang ketujuh adanya formalisme. Hukum dianggap sebagai sistem hukum formal dan tertutup dan tidak harus terbuka terhadap sistem luar. Pada dasarnya, hukum tidak bisa tertutup, karena dalam perkembangannya, hukum mengikuti perkembangan manusia. Keterampilan hukum yang ke-8. Apakah mahasiswa belajar pokok teori hukum saja, seperti hanya belajar hukum pidana, perdata, dan lain-lain? Seharusnya mahasiswa harus bisa untuk jeli dalam persoalan ini, karena mahasiswa harus bisa meneliti hal-hal yang di luar sana yang berkaitan dengan hukum. Karena pada dasarnya hukum adalah suatu objek kajian yang dapat dikaji melalui pandangan dan juga pemikiran yang terbuka, karena hukum selalu ada di setiap kehidupan masyarakat. Yang ke-9, metode pengajaran. Di Indonesia hanya menggunakan metode seperti KKN, magang,
Akan tetapi, tidak ada metode belajar antara mahasiswa dengan profesor dan bertanya langsung. Karena metode ini sangat penting sekali untuk mengupgrade dari jati diri mahasiswa tersebut. Selain itu juga untuk mengembangkan intelektual dan juga pengetahuan-pengetahuan dari mahasiswa.